Seorang gadis cantik sedang bermimpi indah di siang hari. Ia bermimpi bertemu dengan pangeran tampan di dalam hutan. Gadis cantik ini bernama Hani. Hani merupakan siswi di sebuah sekolah menengah atas, di mana ia berada di kelas urutan terakhir yang berisi siswa-siswa yang kurang pintar. Hani sangat menyukai seorang siswa yang paling pintar di sekolahnya, dan juga paling tampan. Siswa itu bernama Senjo. Saat jam istirahat, Hani bersama sahabat-sahabatnya. Saat itu datanglah si centil, kita sebut saja namanya Mimi. Mimi ini kesulitan mengambil minuman dari sebuah mesin. Karena Hani baik hati, dia membantu Mimi untuk mengambil minuman yang Mimi mau. Tanpa disangka, Senjo juga kesulitan saat akan mengambil minuman dari mesin itu. Si Mimi yang juga naksir pada Senjo menghampiri Senjo. Mimi dengan lantangnya memanggil Hani untuk membantu Senjo. Dengan gugup, Hani pun berhasil membantu Senjo mendapatkan minumannya. Karena sangat menyukai Senjo, Hani pun sering berhayal hal romantis tentang Senjo. Namun, berakhir jadi lucu. Di sisi lain, ada siswa sekelas dengan Hani bernama Jungu, yang sangat suka pada Hani. Karena sangat menyukai Hani, Jungu sering mengikuti apapun kegiatan yang diikuti Hani. Kejadian lucu saat Hani ikut kelas melukis, Jungu menjadi modelnya. Namun bukannya wajah Jungu yang dilukis, malahan menjadi wajah Senjo. Suatu hari, Hani mencoba bercerita pada ayahnya tentang bagaimana cara mengungkapkan perasaan pada orang yang disukai. Ayah Hani pun memberi saran untuk menulis sebuah surat cinta. Akhirnya, Hani menulis surat cinta untuk Senjo. Dan betapa bahagianya Hani saat Senjo memanggilnya untuk memberikan surat. Di saat itu, si Mimi dan teman-temannya ikut melihat surat yang Senjo beri untuk Hani. Mimi tertawa membaca surat cinta Hani yang ternyata diberi nilai buruk oleh Senjo. Rupanya Senjo mengoreksi kalimat yang ada di surat yang Hani tulis. Hani begitu kecewa bercampur malu. Di saat itu, Jungu datang untuk membela Hani. Hari berganti, Hani mengundang sahabat-sahabatnya, yaitu Juri, Min-ah, dan juga Jungu, untuk datang ke rumah barunya. Saat sedang asyik makan, mereka semua dikejutkan dengan adanya gempa yang membuat rumah Hani hancur tak bersisa. Namun, yang membuat heran, rumah-rumah tetangga Hani tidak ada yang rusak. Hanya rumah Hani saja yang hancur. Rupanya, kondisi rumah Hani yang hancur itu diliput oleh sebuah stasiun TV. Dan dari situ, sahabat ayah Hani menonton dan mencoba menawarkan bantuan kepada Hani dan ayahnya untuk sementara tinggal bersama mereka sampai rumah Hani selesai dibangun lagi. Ayah Hani dengan senang hati membawa Hani tinggal di rumah sahabatnya. Dan sangat tidak disangka oleh Hani, rupanya sahabat ayahnya itu adalah ayahnya Senjo. Hani sangat terkejut melihat Senjo ada di sana. Ibunya Senjo sangat menyukai Hani, bahkan menyiapkan kamar yang indah untuk Hani.
Rupanya, Ibu Senjo mendambakan seorang anak perempuan. Bahkan saat kecil Senjo didandani layaknya anak perempuan oleh ibunya. 학교에서 괜히 떠벌리지 마. 너랑 동반. Keesokan paginya, Hani berangkat ke sekolah bersama Senjo. Senjo bilang pada Hani untuk merahasiakan kalau mereka kini tinggal serumah. 알았다고. 나쁜 놈. Saat jam istirahat, Senjo menghampiri Hani di kelasnya. Ternyata baju olahraga Senjo tertukar dengan milik Hani. 뭔가 교환하는데? Keisengan Hani muncul, diam-diam ia membawa foto Senjo saat kecil yang didandani layaknya anak perempuan. 어? Senjo berusaha merebut fotonya dari Hani. Mereka jadi kejar-kejaran dan disaksikan oleh teman-teman di sekolahnya. 너 생각보다 야갔다. Keesokan harinya, pengumuman nilai para siswa. Hani dan teman-teman sekelasnya berada di urutan terakhir karena nilai mereka sangat rendah. Karena kesal diolok tidak pintar, Hani bertekad untuk belajar dengan keras agar nilainya ada pada urutan 50 besar siswa pintar dan akan masuk ke kelas khusus. 세대를 뭐라 그랬어? X세대. Hani memberanikan diri untuk meminta bantuan Senjo agar mau membantunya dalam belajar. 계산해봐. Setiap hari Hani belajar dengan giatnya. Sampai saat di sekolah, Hani nampak lesu karena sering begadang untuk belajar. 딱 섞어. Jungu yang melihat wajah Hani nampak lesu dan kelelahan mencoba untuk mengantar Hani pulang. Tapi karena Hani tidak ingin ada yang tahu kalau ia serumah dengan Senjo, Hani pun dengan sengaja meninggalkan Jungu di dalam kereta. 잘 찾아가. Saat pulang menuju rumah, Hani berpapasan dengan laki-laki yang aneh. Sepatu Hani terlepas dan laki-laki aneh itu mengambilnya. Hani pun berusaha mengejarnya. Karena sepatu Hani adalah hadiah dari Ibu Senjo, Hani berusaha untuk mendapatkan lagi sepatunya itu. Pria aneh itu mau mengembalikan sepatu Hani asal Hani mau melihatnya saat membuka baju. Dan saat pria itu mau membuka bajunya, tiba-tiba Senjo datang menolong Hani. Pria aneh itu akhirnya pergi, dan Hani pun pulang bersama Senjo. 먹어도 돼? 귀엽다. Hari pengumuman nilai tiba. Akhirnya Hani bisa masuk daftar peringkat 50 siswa terbaik. Hal itu membuat wali kelas Hani sangat bangga padanya. 우리 한이가 자습. Tentu saja itu bisa terjadi karena bantuan Senjo. 못할 망정. 정말 장하다 한이야. Hani pun akhirnya masuk ke kelas khusus untuk siswa-siswa pintar. Di dalam kelas, Hani bukannya fokus belajar, malah sibuk memperhatikan Senjo. Di sisi lain, saat rapat guru-guru di sekolah membahas soal Hani. Mereka merasa heran kenapa dalam waktu singkat Hani bisa masuk 50 besar. Sehingga curiga kalau Hani melakukan tindakan curang. Tentu saja wali kelas Hani langsung menyangkal pernyataan itu. Di saat rapat, wali kelas Hani menyatakan ingin mengadakan perlombaan di mana pesertanya hanya dari kelas Hani dan kelas Senjo. Wali kelas Hani sengaja menantang wali kelas Senjo. Bahkan, ia pun berjanji kalau kelas Hani kalah, maka ia akan memanggil wali kelas Senjo dengan panggilan Oppa. 그럼 Saat di kelas, wali kelas Hani mengumumkan perihal lomba itu dengan penuh semangat. Para siswa awalnya tidak bersemangat menanggapi pengumuman itu. Namun, ketika wali kelas berkata jika menang mereka akan ditraktir makan pizza, seketika para siswa bersorak gembira.
Keesokan harinya dimulailah perlombaan olahraga, di mana pesertanya yaitu kelas peringkat 1, yang tentu kelasnya Senjo, melawan kelas peringkat 7, yaitu kelasnya Hani. 야, 우리 아리. Saat awal lomba, Hani memakai kostum badut, dan dengan jahilnya, Hani sengaja mengganggu Senjo. Hani dan teman-teman sekelasnya berusaha keras agar mereka bisa menang. Karena wali kelas Hani menjanjikan pizza sebagai hadiah kalau mereka bisa mengalahkan kelas Senjo. Di tengah lomba, Ibu Senjo datang secara diam-diam untuk menonton perlombaan, dan tentunya juga untuk memotret Hani dan Senjo. Saat giliran Hani dan Senjo, juga Jungu jadi perwakilan kelas untuk lomba, kejadian lucu pun terjadi. Di mana saat Hani berlari menghampiri Jungu untuk memberi tongkat estafet, Hani malah memberikan tongkat itu pada Senjo. Gara-gara ulah Hani, teman-teman sekelasnya menjadi marah karena kalah dan tidak jadi mendapat pizza. Dalam situasi itu, Ibu Senjo tiba-tiba muncul bak pahlawan untuk Hani karena membawa banyak pizza untuk teman-teman Hani. Malam harinya, Hani mengeluh seluruh badannya terasa sakit. Hani berjalan keluar kamar dan menghampiri Senjo. Senjo dengan sengaja mengejek Hani secara halus. Hani pun bercerita kalau Ibu Senjo datang membawa pizza untuk teman-temannya. Senjo malah berkata ibunya yang menjadi pengacau dalam keluarga mereka karena perilakunya. Tapi Hani berkata bahwa ia sangat menyukai Ibu Senjo karena dari dulu Hani tidak pernah dikunjungi ibunya di sekolah karena ibunya telah meninggal saat Hani masih kecil. Karena ada Ibu Senjo, Hani merasa ibunya benar-benar hadir di dekatnya. Ibu Senjo yang dari tadi menguping obrolan Hani dan Senjo merasa tersentuh dengan perkataan Hani. 정치. 귀엽더라. Saat itu Ibu Senjo sedang memperhatikan foto-foto Hani dan Senjo di lomba tadi. Ayah Senjo datang menghampiri. Mereka merasa rumahnya sekarang terasa benar-benar seperti rumah sejak Hani datang. Ibu Senjo berkata sudah lama ia tidak melihat ekspresi bahagia Senjo seperti saat ini. 그러네. Ayah dan Ibu Senjo mengajak Hani, Senjo, dan Enjo berkunjung ke restoran milik ayah Hani. Mereka makan bersama dan bersenang-senang malam itu. Waktu berlalu sampai di mana Hani ternyata mabuk. Dia berkata tentang kejengkelannya terhadap perilaku Senjo. 맨날 빈정거리고. Saat ingin membawa pulang Hani, ayah Hani berusaha menggendong Hani. Namun tidak bisa, karena ayah Hani juga mabuk. Jadi Ibu Senjo menyuruh Senjo untuk menggendong Hani. Di perjalanan pulang, Senjo yang sedang menggendong Hani mengejek Hani. Ia berkata bahwa dengan ukuran dada yang dimiliki Hani, apakah dia bisa memiliki bayi nantinya? Mendengar itu, Hani berteriak histeris dan hampir terjatuh. Keesokan harinya, saat Hani masih tertidur pulas, Ibu Senjo diam-diam menyelipkan foto Hani dan Senjo di dalam buku Hani. Ketika bangun tidur, Hani memegang dadanya karena teringat ucapan Senjo. Ide konyol Hani pun muncul. Hani memasukkan gumpalan kaos kaki ke dalam bajunya agar dadanya terlihat membesar.
Saat baru keluar dari kamar, Hani bertemu Senjo. Dengan keheranan, Senjo menatap Hani. Hani merasa efek dari gumpalan kaos kaki itu berhasil. Hani menghampiri ibu Senjo, Enjo dan Senjo untuk makan bersama. Di saat itu, Enjo sedang berlatih lompat tali. Hani mencoba mengajari Enjo cara lompat tali yang benar. Hani melakukan lompat tali sambil bernyanyi riang. Tanpa disadari, kaos kaki gumpalan dada Hani terjatuh. Hani pun langsung berteriak. Keesokan hari saat di sekolah, Hani sedang asyik mengobrol dengan teman-temannya di kelas. Jungu datang menghampiri Hani. Hani menyuruh Jungu untuk mengambil buku. Saat membuka buku itu, tiba-tiba selembar foto terjatuh. Betapa syoknya Jungu saat melihat foto itu ternyata adalah foto Hani dan Senjo. Hani pun terkejut melihat fotonya sendiri. Teman-teman Hani pun langsung heboh melihat foto itu. Kehebohan karena foto Hani dan Senjo juga terjadi di lingkungan sekolah. Hani akhirnya jujur kepada para sahabatnya kalau sebenarnya ia tinggal di rumah Senjo. Teman-teman Hani jadi penasaran dengan rumah Senjo. Mereka ingin Hani membawanya ke rumah Senjo. 완전 Di sisi lain, kelas Senjo ikut heboh juga karena foto Senjo dan Hani yang terpampang di layar komputer. Saat Senjo masuk ke dalam kelas, ia merasa heran dengan perilaku teman-temannya. Dan ketika Senjo melihat layar komputer, ia terkejut karena ada fotonya dan Hani. Sepulangnya dari sekolah, Hani mengajak sahabat-sahabatnya untuk melihat rumah Senjo. Saat Hani menyuruh sahabatnya pergi, tiba-tiba ibu Senjo datang dan mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Sementara itu, di kejauhan ada Jungu yang diam-diam mengintai Hani. Ibu Senjo menyiapkan makanan untuk sahabat Hani. Mereka mengobrol dengan gembira. Tak lama, Senjo datang. Senjo nampak marah pada Hani, tapi ibu Senjo membela Hani. Akhirnya Senjo malah berdebat dengan ibunya. Saat itu juga sahabat-sahabat Hani berpamitan pulang, tapi ibu Senjo mencegah dan mencoba mengajak mereka nanti untuk berlibur bersama saat akhir pekan. 너희들은 수영복만 준비하면 돼. Saat hari liburan tiba, Senjo awalnya tidak mau ikut. Namun karena dipaksa, akhirnya Senjo menurut. Tanpa diduga, Mimi juga datang untuk ikut ke pantai. Mimi rupanya sempat menguping obrolan Hani dengan sahabatnya di sekolah. Mimi yang ikut rombongan Hani ke pantai membuat Hani jadi tidak nyaman, karena ia selalu mendekati Senjo. Keadaan di kelas di mana Hani, Juri, dan Min-ah izin tidak hadir membuat Jungu bertanya pada gurunya. Setelah tahu kalau Hani sedang ke pantai bersama keluarga Senjo, dengan segala cara Jungu mencoba untuk menyusul Hani. Jungu sampai berbohong pada kepala sekolah agar ia dipinjamkan motor. Setibanya di pantai, karena tidak bisa berenang, Hani dan Juri serta Min-ah bersenang-senang di pinggir pantai.
Di sana Senjo pun bersenang-senang tapi dengan Mimi dan adiknya. 잘했어. Kembali pada Jungu, saat sedang gembira mengendari motor, tiba-tiba motor kepala sekolah itu mogok. Jungu coba mengecek tangki motor, tapi menggunakan korek api. Dan korek apinya terjatuh ke dalam tangki. Seketika motor pun meledak. Di pantai, suasananya juga kacau, karena Enjo hampir tenggelam. Hani yang melihat kejadian itu berusaha menolong Enjo, walaupun Hani sendiri tidak bisa berenang. Senjo bergegas lari menyelamatkan Hani dan Enjo. Dan pada akhirnya Enjo dan Hani bisa diselamatkan. Malam harinya, saat semua berkumpul, mereka dikejutkan dengan kedatangan orang yang badannya gosong dan compang-camping. Ternyata itu Jungu. 얘기 들었다. 한이 구했. Saat Senjo dan Jungu mengobrol, rupanya Hani menguping. Hani mendengar Senjo berkata pada Jungu kalau Jungu dan Hani itu pasangan yang cocok. Mendengar hal itu, Hani merasa sakit hati. 내가 네 같은 친구 필요 없고. Hari-hari berlalu sampailah pada saat pendaftaran universitas. Hani dan Juri serta Minah masih belum mendapatkan universitas yang bisa mereka masuki. Hani dan sahabat-sahabatnya belajar bersama di rumah Senjo. 감사합니다. Ibu Senjo menyarankan pada mereka agar bertanya saja pada Senjo jika ada kesulitan. Hani digoda oleh sahabat-sahabatnya karena banyak coretan tentang Senjo di buku pelajaran miliknya. 함께 손잡고 가기 밤새 통화. Ketika mulai mengerjakan soal, Hani dan sahabat-sahabatnya nampak kesulitan mendapat jawaban. Mereka mencoba bertanya pada Senjo. Hani pun masuk ke dalam kamar Senjo untuk bertanya. 이거. Berkali-kali Hani bertanya jawaban kepada Senjo. Bahkan ketika Senjo sudah tidur pun Hani masih datang untuk bertanya. Hal itu membuat Senjo marah dan melempar buku milik Hani. 이제 내 방에 얼씬도 하지 마. Keesokan hari di kelas, Hani dan sahabat-sahabatnya sedang membahas jawaban yang ditulis Senjo. Tiba-tiba, teman sekelas Hani merebut jawaban tulisan Senjo itu. Kondisi itu membuat seluruh teman sekelas Hani berkumpul. Dan akhirnya mereka merengek agar Hani membawanya belajar bersama dengan Senjo. Mendengar itu, Jungu jadi kesal. Seperti biasa, pasti karena cemburu. Hani dan teman-teman sekelasnya akhirnya datang ke rumah Senjo. Hal itu membuat Senjo terkejut. 공부 좀 가르쳐주라. Mereka serentak memohon pada Senjo agar mau membantu mereka belajar. Tapi Senjo menolak. Melihat itu, ibu Senjo memujuk Senjo agar mau mengajari teman-temannya. 제가 얻을 수 있는 가속도의 최대 크기는 얼마지? Hani dan teman-temannya kompak memohon bantuan pada Senjo. Akhirnya Senjo pun bersedia mengajari Hani dan teman-temannya. Hani bahagia sekali melihat Senjo sedang mengajari ia dan teman-temannya. A야. 그러므로 A는? Setelah belajar bersama usai, Hani mencoba berlaku baik pada Senjo. Tapi Senjo malah jutek pada Hani. Melihat itu, Ibu Senjo tidak tinggal diam. Ibu Senjo merencanakan suatu hal untuk Hani agar Senjo tidak marah lagi padanya. Tak lama, Ibu Senjo mengajak Enjo pergi bersama, agar Hani dan Senjo berdua saja di rumah. Saat Senjo ingin keluar membeli makanan, Hani mencegahnya. Hani berkata akan memasak untuk Senjo sebagai ungkapan terima kasih atas bantuan Senjo.
내가 이래봬도 Sebelum mulai memasak, Hani membaca buku resep makanan. 반 숟간 계란 후라이를 얹어 Di sisi lain, Ibu Senjo ternyata mengajak Ayah Senjo ke restoran Ayah Hani. Ibu Senjo mengatakan sengaja melakukan hal itu. Ibu Senjo bilang sengaja meninggalkan Hani dan Senjo di rumah berdua karena mereka selalu bertengkar. Ibu Senjo ingin Hani dan Senjo bisa berbaikan. dum만 놔두면 Di rumah, Hani mengacaukan keadaan. Hani memasak, namun sampai membuat makanannya jadi gosong. Melihat makanan yang gosong, Senjo jadi kesal. Akhirnya malah jadi Senjo yang memasak untuk makan malam mereka berdua. 물이나 가져와. Setelah makanan tersaji, Hani terus memuji hasil masakan Senjo. 머리가 좋으니까. Tapi di tengah ucapannya, Hani menyebut bahwa Jungu juga hebat dalam memasak. Hal itu membuat Senjo kesal. Senjo langsung mengambil makanan Hani dan menaruhnya di tempat cuci piring. Dengan wajah kecewa, Hani berkata, baru sekali menyendok makanan buatan Senjo itu. Di sisi lain, saat restoran Ayah Hani telah tutup, Ibu Senjo mengajak pergi untuk berkaraoke, agar waktu Hani dan Senjo berdua di rumah lebih lama. 노래방 가요. Saat Hani di kamar, Hani mencari-cari salah satu bukunya yang terdapat banyak coretan tentang Senjo. Hani teringat kalau buku itu tertinggal di kamarnya Senjo. Lalu Hani diam-diam masuk ke dalam kamar Senjo untuk mengambil bukunya. Ketika Hani akan keluar dari kamar Senjo, tiba-tiba Senjo menarik tangan Hani. Kemudian Senjo menahan Hani di tempat tidurnya.